Yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Ada yang menyebut hukum kelipatan perbandingan. Kalau pada hukum Lavoisier dan hukum Pro tadi, yang kita bahas adalah dalam satu senyawa, satu molekul. Kalau hukum Dalton, kita membandingkan salah satu jenis atom, salah satu jenis unsur yang terdapat pada beberapa senyawa. Perlu Anda ketahui apabila ada dua unsur bereaksi membentuk suatu molekul atau senyawa, dia tidak hanya akan membentuk satu jenis senyawa. Pernah kita bahas misalnya aja C dan O itu dapat membentuk CO2 dan CO3. S dan O itu dapat membentuk SO2 dan SO3. Maaf, tadi C dan O, CO dan CO2 ya. Misalnya lagi P dengan O dapat membentuk P2O3, P2O5, P dengan Cl, PCl3 dan PCl5 dan sebagainya. Itu yang dimaksud bahwa Dalton mengemukakan apabila ada dua unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan apabila salah satu unsur masanya dibuat tetap, maka perbandingan unsur yang kedua ini berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Artinya tidak ngawur begitu. Supaya kalimat ini sebagai bilangan bulat dan sederhana memang nggak mudah kita menerjemahkan. Ya, yang penting nanti kita dapatkan angka-angka yang mudah begitu aja. Jadi ini yang intinya, jika dua unsur membentuk lebih dari dua macam senyawa, dan salah satu unsur masanya dibuat sama, maka unsur yang kedua memiliki perbandingan yang mudah dan sederhana. Contoh, jadi ini yang saya sampaikan tadi, komposisi suatu senyawa itu apabila ada dua unsur, ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya S dengan O, SO2 dan SO3, H dan O, H2O dan H2O2, C dan O tadi saya sebutkan CO dan CO2. Bahkan kalau N dengan O kemarin kan sudah saya contohkan ada 5 jenis. N2O, NO, N2O3, N2O4 atau NO2 dan N2O5. Supaya lebih jelas kita coba salah satu contoh yang paling mudah misalnya antara karbon dan oksigen. Maka dapat membentuk senyawa yang pertama karbon monoksida dan karbon dioksida. Perbandingan masanya ini misalnya aja yang pertama karbon dengan oksigen 12:16. Yang kedua 12 dibanding 32 gram. Kalau ini dibuat sama dan ini kebetulan sudah sama gitu ya, 12 dan 12. Maka unsur yang kedua 16:32 ini merupakan bilangan yang mudah dan sederhana. Itu yang dimaksud oleh Dalton. Jadi kalau ini dibuat sama, kebetulan contoh yang saya berikan sudah sama 12 dan 12, maka ini 16:32. Jadi perbandingan unsur yang berbeda atau yang kedua itu adalah 16:32 yaitu 1:2. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan yang mudah dan sederhana atau bulat dan sederhana. Kan contoh lain. Jadi masih hukum Dalton ini, contoh lain misalnya begini. N dan O, ini pernah saya kemukakan ya. N dan O itu dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ini yang saya contohkan hanya 5. N2O, NO, hanya 4 ya. NO, N2O3, dan N2O4. N2O5-nya tidak saya contohkan. Jadi jika massa unsur nitrogen, pada contoh keempat contoh ini, dibuat sama, berapakah perbandingan massa unsur oksigen? Ini pertanyaannya. Jadi berapa perbandingan massa unsur oksigen? Padahal yang saya contohkan di sini, antara massa nitrogen itu berbeda. Misalnya aja massa nitrogen 28, 14, 21, 35. Padahal tadi dalam yang dikemukakan oleh Dalton kan jika salah satu unsur itu sama, ini seharusnya nitrogen nanti adalah sama. Bagaimana nanti perbandingan massa untuk oksigen? Ini perbandingan massanya. Yang jelas bahwa pada N2O, ini kalau Anda perhatikan 28:16. Ini kalau kita bagi berapa? Ini menjadi 14/12. Berarti 14/12, 7:6. Sesuai dengan hukum Pro ya. Perbandingan N dan O di sini ini 14/8. Berarti 7/4 gitu. 7/4. Kalau ini berarti
7:8. Nah, dan seterusnya. Nah, karena kita ingin atau sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dalton, nitrogennya harus dibuat sama. Ya dibuat saja sama. Kalau Anda perhatikan angka 28, 14, 21, 35 itu KPK-nya. KPK, FPP atau KPK. Jadi angka ini bisa dibagi dengan angka berapa? Yang sama. Ya, angka 7. Jadi ini bisa dibagi angka 7 semua. Artinya 28 jadi 7. 28 bagi 7, 4 gitu ya. Jadi nanti begini. Senyawa pertama, perbandingan antara nitrogen dan oksigen 28:16. Jadi berapa? 7:4. Itu nggak boleh berubah, harus sesuai dengan hukum Paul 7:4. Tetapi sekarang dipaksa 7. Nah, 28 dari 7 tadi bagi berapa? 4. Maka nanti dibagi 4 ya, 16 juga ikut dibagi 4. 16 bagi 4, 4. Nah, yang kedua, NO 14 menjadi 7 bagi 2. Maka 16 bagi 2, 8. Yang ketiga, 21 bagi 7 bagi 3. Maka 36 bagi 3, 12. N24, 35 bagi 7, 5. Maka 72 apabila dibagi 5 sama dengan 16. Benar tak? Salah ya? Maaf, ini ada kesalahan ini. Jadi nanti kalau kok 16 ya, ini ada kesalahan mungkin datanya. Jadi kalau 35 ini seharusnya kalau 5 ya. 8 16. Ini 80 mestinya nih. Ini 80. Ini 80 berarti ini 16, ini ada kesalahan ya. Saya ubah sekalian supaya tidak terjadi kesalahan. Yang ini 8. Jadi 80 dibagi 5 sama dengan 16. Jadi dengan begitu nanti kita akan apa? Mendapatkan perbandingan 4, 8, 12 dan 16. Jadi perbandingan O-nya sekali lagi 4, 8, 12, 16. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan itu sama dengan 1:2:3 dibanding 4. Jadi itu hukum Dalton. Ini satu contoh lagi. Gak sulit, gas klorin nanti bisa Anda ikuti. Dan gas oksigen dapat membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Komposisinya seperti ini. Nah, sekarang berapa perbandingan O-nya ya? Tinggal seperti tadi. Kemudian nanti bagaimana rumus kimia yang terbentuk. Jadi penyelesaiannya kita menghitung, maka akan kita dapatkan kalau masanya ini satu-satu semua, ini perbanding massa oksigennya ini. Kalau massa oksigennya ini berarti kan perbandingannya ini. Kalau kita hitung perbandingan atau O-nya ini adalah 1:4:6:7. Jadi senyawa A memiliki rumus Cl2O, maka kalau ini 1,4,6,7, maka rumus kimianya adalah Cl2O, Cl2O4, Cl2O6, dan Cl2